Isco Alarcón merupakan pemain Real Madrid berkebangsaan Spanyol dan menjadi bagian penting dalam skuad Los Galacticos beberapa musim terakhir. Namanya memang kalah dengan Ronaldo, Sergio Ramos hingga Benzema. Namun peran Isco di lini tengah tak bisa dianggap sebelah mata. Nama Isco memang tak pernah luput dari perbincangan. Kepiawaiannya dalam membawa bola, serta skill utama dalam menjebol jala lawan membuat siapapun tak mau ketinggalan untuk menaruh puja-puji tinggi kepada Isco Alarcón. Berkat kesabaran, kerja keras, dan semangat pantang menyerah adalah kunci keberhasilan Francisco Roman Alarcón Suarez untuk menghadapi dinamika dalam karir sepak bola. Sejak kecil memang sudah tergila-gila pada sepak bola. Setiap sore sepulang sekolah, pria kelahiran Benalmádena 21 April 1992 itu selalu berlatih bersama saudara dan teman-temannya di lapangan Atlético Benamiel. Bahkan, bila tidak ada satupun kawan yang bisa diajak bermain, Isco tidak peduli lantaran ia masih bisa bermain walaupun hanya seorang diri. Besarnya kecintaan Isco kepada sepak bola seiring juga dengan potensinya yang luar biasa. Bakat olah bolanya sudah terlihat sejak ia menjejak usia remaja. Banyak pencari bakat dari klub-klub besar sengaja datang untuk melihat kebolehan Isco mengolah si kulit bundar. Tetapi banyak di antara pencari bakat itu justru memilih mundur ketika sudah melihat ia bermain. Penyebabnya gaya lari Isco yang aneh. Cara lari dan jalannya tak seperti pesepak bola pada umumnya. Dilansir situs This Football Times, jurnalis kawakan Graham Hunter menggambarkan bahwa cara lari dan jalan Isco terlihat kaku dan tak biasa. Ini bukan seolah-olah dia sedang bergoyang saat berjalan atau berlari. Pantatnya terlihat mencuat sehingga terlihat janggal. Jika Anda melihatnya berkeliling, maka tidak akan berpikir bahwa itu adalah seorang atlet, kata Graham. Meski punya gaya lari yang aneh, tetapi Isco tetaplah pesepak bola muda berbakat kala itu. Setelah banyaknya pencari bakat yang mundur, Isco tak langsung menyerah. Ia terus berlatih keras hingga akhirnya Valencia memanggilnya bergabung bersama akademi mereka pada tahun 2010. Saat itu Isco baru berusia 14 tahun, tapi kesempatan menimba ilmu sepak bola di akademi Valencia adalah kesempatan besar yang tak bisa ia lewatkan begitu saja. Ketika tawaran itu datang, Isco girang bukan kepalang. Meski masih berusia remaja, bukan pilihan yang sulit baginya walau harus meninggalkan kampung halamannya. Selama 7 tahun, Isco mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman di Akademi Valencia. Bakatnya kemudian terasa hingga ia bisa menembus skuad B Los C. Kemampuannya kala itu di atas rata-rata pemain lain yang menghuni skuad B Valencia. Tak ayal, saat usianya belum genap 20 tahun, Isco sudah mendapatkan kesempatan menjalani debut di tim senior Valencia. Debut Isco di Valencia terjadi pada 2010 dalam pertandingan Copa del Rey menghadapi Leganes. Dalam pertandingan yang berkesudahan 4-1 untuk kemenangan Valencia itu, Isco tampil sangat brilian dengan mencetak 2 gol. Tapi itu bukan jaminan bagi Isco bisa langsung mendapatkan tempat di tempat senior. Unai Emery, manajer Valencia kala itu, memang tak meragukan potensi dan bakat besar Isco. Namun Emery ragu dengan temperamen Isco yang belum stabil bagi Emery. Kondisi psikologis Isco akan membuatnya kesulitan bersaing di tim senior. Valencia kemudian melepas Isco ke Malaga pada tahun 2011 dengan harga 6 juta euro. Sempat ada keraguan Isco hanya akan menjadi pembelian yang sia-sia. Malaga yang kala itu tengah membangun kekuatan untuk menghancurkan dominasi Real Madrid dan Barcelona. Malaga yang baru saja mendapatkan suntikan dana melimpah dari pengusaha Qatar, Sheikh Abdul bin Nasser Al Thani. Selain Isco, beberapa pemain seperti Santi Cazorla, Joaquín Suarez, Nacho Monreal hingga Jeremy Taulan pun didatangkan ke La Rosaleda. Tak hanya itu,
Manuel Pellegrini yang sebelumnya menjadi manajer Madrid pun diboyong untuk menjadi juru taktik. Selama 2 musim membela Malaga, Isco membuktikan diri bahwa penilaian Emery terhadap dirinya adalah salah. Ia menjadi tulang punggung lini tengah Malaga. Bahkan pada musim 2012-2013, Isco berkontribusi besar membawa Malaga lolos hingga perempat final Liga Champions. Sayangnya kala itu Malaga takluk dari Borussia Dortmund dengan agregat 2-3. Setelah itu, Malaga mengalami keterpurukan finansial setelah Sheikh Abdullah menyetop aliran dana kepada tim Andalusia itu. Malaga yang tak lagi sanggup membayar gaji pemain itu pun mau tak mau melepas satu persatu pemainnya ke tim lain, tak terkecuali dengan Isco. Tidak sulit bagi Malaga menemukan peminat bagi Isco. Berkat penampilan impresifnya selama 2 musim tampil membela Malaga, Isco menjadi salah satu komoditi paling berharga di jendela transfer musim panas 2013. Pellegrini yang kala itu baru saja mencapai kesepakatan untuk menukangi Manchester City sangat berminat mendatangkan Isco ke Etihad Stadium. Tapi Manchester City kalah cepat dari Real Madrid yang langsung mengajukan penawaran sebesar 30 juta euro kepada Malaga. Malaga yang tengah mengalami krisis finansial pun tak perlu 2 kali untuk menjalin kesepakatan bersama El Real. Hingga pada Juni 2013, Isco resmi berkostum Real Madrid yang kala itu ditangani Carlo Ancelotti. Bisa dibilang, Isco merupakan pembelian pertama Ancelotti dalam debutnya menukangi Real Madrid. Namun, Isco sebenarnya tak pernah masuk dalam list belanja mantan pelatih AC Milan itu. Bahkan, Presiden Madrid, Florentino Perez pun tidak terlalu yakin Isco bisa berkembang di Santiago Bernabeu. Mengingat kala itu, lini depan dan tengah Madrid berlimpah pemain-pemain bintang seperti Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, hingga Xabi Alonso. Isco patut berterima kasih kepada Zinedine Zidane yang kala itu menjabat asisten pelatih sekaligus penasihat Perez. Zidane adalah sosok yang mampu meyakinkan Perez dan Ancelotti soal bakat besar yang dimiliki Isco, sehingga akhirnya ia bisa merapat ke tim ibu kota itu. Sayangnya musim pertama Isco bersama Madrid tak berjalan terlalu mengesankan. Ancelotti memang memberikan kesempatan tampil kepada Isco, tapi bukan sebagai pemain reguler. Di musim 2013-2014, dengan formasi dasar 4-3-3, Ancelotti cenderung mengandalkan trio Alonso, Modric, dan Di Maria di sektor tengah. Kondisi tersebut tak berubah hingga Ancelotti terdepak pada akhir musim 2014-2015. Madrid kemudian mendatangkan Rafael Benitez sebagai pengganti Carlo Ancelotti. Masuknya Benitez malah semakin membuat Isco terpinggirkan. Untungnya, Benitez hanya bertahan selama setengah musim di Bernabeu. Posisi Benitez pun diambil alih oleh Zinedine Zidane. Seharusnya Isco bisa mendapat lebih banyak kepercayaan saat tampuk kepelatihan berganti, mengingat Zidane adalah sosok yang punya andil besar dalam kepindahannya ke Bernabeu pada 2013 lalu. Kesempatan bermain secara reguler didapatkan oleh Isco di akhir musim 2015-2016. Isco mencatatkan 43 penampilan di semua ajang dengan 13 laga dimulai dari bangku cadangan. 7 laga tak sama sekali ditampilkan. Tapi saat itu Isco benar-benar kepayahan. Bahkan rumor kepindahannya sempat berembus kencang, walau akhirnya ia tetap memilih bertahan. Bermain di Real Madrid tidaklah mudah. Anda harus menunjukkan permainan terbaik setiap waktu. Ada persaingan untuk memperebutkan tempat utama. Sejumlah pemain terbaik dunia ada di sini. Saya cukup sabar untuk menunggu waktu yang tepat. Dan saya selalu siap untuk bekerja keras selama beberapa tahun, kata Isco di lamir halaman UEFA. Kesabaran, kerja keras dan sikap pantang menyerah yang ditunjukkan Isco pun berbuah manis di pertengahan 2017-2018.
Gareth Bale kala itu yang mengalami cedera betis, memaksanya absen hingga akhir musim. Zidane dibuat kebingungan karena tak bisa lagi mengandalkan trio BBC Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo sebagai poros serangan. Pecahnya trio BBC memaksa Zidane mengubah formasi dasar Madrid dari 4-3-3 menjadi 4-3-1-2. Sebuah perjudian sebenarnya, karena beberapa musim terakhir Madrid amat erat dengan skema 4-3-3. Tapi perubahan tersebut berbuah efektif karena di akhir musim 2016-2017 Madrid mampu meraih gelar juara La Liga. Dan yang paling fenomenal tentunya keberhasilan mereka mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya kesebelasan yang mampu mempertahankan gelar juara Liga Champions dalam 2 musim berturut-turut. Menyoal keberhasilan tersebut, sosok Isco layak dikedepankan. Ia membuat pola 4-3-1-2 yang diusung Madrid menjadi efektif. Perannya dalam formasi tersebut amat vital, lantaran ia adalah otak serangan Los Blancos. Selama Bale absen, Isco kemudian menjadi sosok sentral di lini tengah Madrid. Alhasil, ia pun juga berperan dalam kesuksesan El Real meraih trofi di Piala Super Eropa dan Spanyol. Dalam sederet prestasi yang diraih Real Madrid, nama Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, atau Sergio Ramos lebih sering disebut sebagai pahlawan Real Madrid. Sementara itu, Isco lebih sering menjadi pahlawan yang terlupakan. Padahal 3 trofi Liga Champions yang diraih Real Madrid diraih setelah dirinya bergabung ke kesebelasan ibu kota Spanyol tersebut. Isco selalu bisa menjadi pemain yang diandalkan oleh pelatih Real Madrid. Jika saat itu ia mampu mengisi kekosongan setelah Bale cedera, ia juga mampu membuat James Rodriguez lebih banyak duduk di bangku cadangan. Isco yang sempat diragukan karena gaya berlarinya yang aneh, kini menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia.